Hai semuanya, apakah kamu pernah buka media sosial cuma buat iseng, tapi tiba-tiba malah check out barang yang tadinya nggak kepikiran sama sekali? Atau mungkin kamu baru gajian, terus ngelihat seseorang di TikTok unboxing barang-barang estetik, dan tanpa sadar kamu jadi mikir, kayaknya aku juga butuh deh. Padahal sebelumnya nggak ada niatan buat beli sama sekali. Kalau pernah, selamat, kamu nggak sendirian. Media sosial hari ini bukan cuma tempat buat hiburan, ngobrol, atau update berita, tapi juga mesin penggoda yang jago banget bikin kita ngeluarin uang tanpa pikir panjang. Dan yang bikin serem, kita sering nggak sadar kalau kita sedang dikendalikan. Dulu, kalau mau belanja, kita harus keluar rumah. Ada effortnya. Harus ke mall, ke pasar, atau minimal ke minimarket terdekat. Tapi sekarang, cukup scroll di media sosial, tiba-tiba iklan muncul, rekomendasi dari influencer lewat. Ada yang unboxing, ada yang kasih review meyakinkan. Dan tahu-tahu jari udah gerak sendiri ke tombol beli sekarang. Lucunya, kita sering nggak merasa sedang dipaksa beli sesuatu. Rasanya kayak keputusan itu datang dari diri sendiri. Aku memang butuh ini kok. Padahal bisa jadi itu cuman ilusi. Kita digiring pelan-pelan tanpa sadar. Media sosial bekerja seperti perayu yang pintar, tahu cara membujuk tanpa terlihat memaksa. Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali beli sesuatu gara-gara lihat di media sosial? Entah itu skincare, baju, gadget, atau bahkan makanan yang viral. Pasti ada kan? Dan setelah barang sampai, pernah nggak sih merasa, kayaknya aku nggak butuh-butuh amat deh? Atau malah baru sadar kalau sebenarnya lagi nggak punya uang lebih buat itu. Ini bukan cuma tentang belanja online. Media sosial mengubah cara kita melihat uang. Kita jadi lebih gampang tergoda buat mengeluarkan uang, bukan cuma buat barang, tapi juga buat pengalaman, gaya hidup, dan validasi sosial. Kita makin gampang membandingkan diri sama orang lain. Lihat ada yang nongkrong di cafe hits, kita ikut. Lihat ada yang jalan-jalan ke luar negeri, kita jadi ngerasa hidup kita kurang seru. Dan disinilah letak masalahnya. Kita mulai mengeluarkan uang bukan karena kebutuhan, tapi karena tekanan sosial yang gak kita sadari. Dulu, kalau kita iri sama orang kaya, mungkin itu cuma sekilas. Paling kita lihat mereka di TV atau majalah. Tapi sekarang, setiap hari kita dicekokin postingan orang-orang yang kayaknya hidupnya lebih enak. Media sosial bikin kita merasa semua orang lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia, dan kita tertinggal. Padahal, realitanya nggak sesederhana itu. Kita cuma lihat highlight hidup mereka. Yang ditunjukkan di media sosial adalah bagian terbaik, bukan keseluruhan cerita. Tapi otak kita nggak peduli. Kita tetap membandingkan. Dan seringkali, perbandingan itu bikin kita merasa harus ikut-ikutan. Harus beli ini, harus tampil begitu, harus update gaya hidup biar nggak ketinggalan. Inilah yang disebut sebagai the social media effect on spending. Efek media sosial terhadap kebiasaan belanja kita. Ada banyak cara media sosial bikin kita lebih boros tanpa kita sadari, dan salah satunya lewat tren. Tren di media sosial itu cepat banget berubah. Hari ini semua orang pakai warna earth tone, besok warna pastel. Sekarang skincare A yang paling bagus, bulan depan udah ada yang lebih viral. Sneakers model X lagi hits. Nggak lama lagi muncul edisi terbaru. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terus-menerus merasa harus ikut tren biar tetap in. Masalahnya, tren itu nggak ada habisnya. Media sosial selalu punya sesuatu yang baru buat ditawarkan. Selalu ada produk viral yang katanya wajib punya. Dan kalau kita nggak kuat nahan diri, dompet kita yang bakal kena imbasnya. Bukan cuma itu, media sosial juga bikin kita lebih impulsif dalam belanja. Pernah nggak scroll TikTok terus tiba-tiba muncul video racun Shopee? Orang yang merekomendasikan barang-barang murah yang katanya wajib dibeli. Harganya kelihatan murah, cuma 20 ribuan, 30 ribuan, kayak nggak ada ruginya kalau beli. Akhirnya kita check out beberapa barang kecil. Tapi kalau di total, seringkali jumlahnya jadi besar. Kita nggak sadar udah keluarin ratusan ribu buat barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Semua karena efek FOMO, fear of missing out. FOMO ini yang sering bikin kita lebih boros. Takut ketinggalan tren, takut nggak update, takut nggak punya apa yang orang lain punya.
Dan media sosial pinter banget memanfaatkan ketakutan ini buat mendorong kita belanja. Parahnya, nggak cuma soal barang, tapi juga gaya hidup. Sekarang banyak banget konten yang bikin kita merasa harus sering jajan di tempat fancy, harus liburan ke tempat estetik, harus punya barang branded supaya dianggap keren. Kita mulai melihat uang bukan sebagai alat buat hidup nyaman, tapi sebagai tiket buat diterima di lingkungan sosial kita. Kalau udah begini, lama-lama kita bisa kehilangan kendali atas keuangan kita sendiri. Bukan kita yang mengatur uang, tapi media sosial yang mengaturnya. Jadi gimana cara kita menghindari jebakan ini? Salah satu caranya adalah dengan lebih sadar akan pola belanja kita. Setiap kali mau beli sesuatu karena lihat di media sosial, coba tanya ke diri sendiri. Apakah aku benar-benar butuh ini? Apakah aku bakal tetap menginginkannya seminggu dari sekarang? Kalau jawabannya nggak yakin, berarti itu cuma godaan sesaat. Kita juga harus belajar membatasi eksposur terhadap konten yang bikin kita gampang tergoda. Kalau sering terpengaruh oleh racun Shopee atau unboxing barang-barang mahal, mungkin ada baiknya mulai mengurangi konsumsi konten semacam itu. Kita bisa kurasi media sosial kita sendiri. Mengikuti akun-akun yang lebih edukatif dan inspiratif daripada yang sekadar mendorong kita buat belanja terus-menerus. Dan yang paling penting, kita harus sadar bahwa media sosial bukan cerminan realita yang sebenarnya. Apa yang kita lihat di sana hanyalah potongan kecil dari hidup seseorang. Kita nggak tahu apakah orang yang sering pamer belanjaan itu sebenarnya punya utang di belakang layar. Kita nggak tahu apakah orang yang kelihatannya kaya di Instagram sebenarnya lagi stres mikirin cicilan. Jadi, daripada sibuk membandingkan diri dan merasa harus ikut-ikutan, lebih baik fokus pada keuangan kita sendiri. Buat rencana keuangan yang sesuai dengan kondisi kita, bukan berdasarkan apa yang orang lain pamerkan di media sosial. Pada akhirnya, media sosial bisa jadi alat yang bagus kalau kita tahu cara menggunakannya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, itu bisa jadi mesin penguras uang yang nggak terasa. Semua kembali ke cara kita mengontrol diri sendiri. Karena pada akhirnya, kepuasan finansial nggak datang dari seberapa banyak yang kita belanjakan, atau seberapa keren hidup kita di mata orang lain, tapi dari seberapa bijak kita mengelola uang kita sendiri, tanpa terpengaruh tekanan sosial yang nggak perlu. See you di next video.